Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Pada kartu yang pertama aku punya King of Swords, ada Raja Pedang, teman-teman. Raja Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang sebuah sikap optimisme kamu. Oke, kepercayaan diri, keyakinan tentang sebuah energi yang dimana kamu sedang berusaha untuk menunjukkan, membuktikan, teman-teman, kepada orang-orang yang mungkin selama ini, mohon maaf, selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata. Dan kepada orang-orang yang selama ini mungkin selalu menjolimi kamu. Kamu ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya kamu bukan orang lemah. Ya, orang yang mudah untuk selalu dihancurkan, dijolimi, ataupun dihina. Nah, yang akan kita lihat adalah apakah perjuangan kamu di sini nantinya akan membuahkan hasil dalam pekan ini, teman-teman. Ataupun mungkin paling tidak di bulan Juni dan bahkan di tahun 2025 ini. Karena terlihat dari energi ini, apa ya? Ini sangat menggambarkan tentang sebuah kemarahan kamu gitu. Ya, kemarahan kamu terhadap apa ya, tindakan-tindakan jolim dari orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, teman-teman. Kemudian aku punya Three of Cups, 3 cangkir. 3 cangkir ini muncul hadir, teman-teman. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu kedua ini, ya tentu ini adalah sebuah energi yang sangat positif ya ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan sosial sebenarnya. Tetapi ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, ini sebuah kartu yang sangat negatif, teman-teman. Ya, itu menggambarkan tentang adanya sebuah pengkhianatan, ya sebuah hubungan diam-diam, gitu. Nah, kita kembali lagi terhadap sebuah peruntungan kamu. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu kedua ini sangat menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama. Kerja keras yang dilakukan ya kamu selama ini mungkin, ya kan teman-teman, ataupun yang akan kamu lakukan ini akan membuahkan hasil kok, teman-teman. Ya, jadi memang terkadang ada sisi positif ketika ada seseorang yang mungkin ya menyakiti kehidupan kamu, menjolimi kehidupan kamu, dan bahkan memandang rendah kehidupan kamu, teman-teman. Jadi ada motivasi yang mendorong kamu untuk melakukan hal yang besar, ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir, teman-teman. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu ketiga ini. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah kehidupan masa depan yang akan sangat begitu cerah. Ya, ataupun sebuah kehidupan, sebuah transisi kehidupan baru yang akan dimulai.
hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Sepertinya upaya yang akan kamu lakukan ini teman-teman nggak bakal sia-sia. Ya, tindakan yang kamu lakukan di situ nggak bakal sia-sia. Kemudian aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang. Ratu Pedang ini muncul hadir teman-teman sebagai energi penutup. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu keempat ini. Sebuah perubahan ini jelas cukup nyata teman-teman. Ya, ini adalah sebuah perubahan-perubahan yang sangat positif. Sepertinya memang Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang paling indah baik untuk kamu. Ya, jadi mungkin bakal ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan terjadi teman-teman. Ketika kemarin ya mungkin banyak masalahnya kehidupan kamu dalam fase yang cukup kritis. Ya, tapi pada akhirnya sebuah kemenangan besar aku yakin akan kamu dapatkan dan kamu beroleh. Jadi semangat ya untuk teman-teman Scorpio yang lagi berjuang di dalam segala hal apapun itu. Ya, sepertinya memang perjuangan kamu, kerja keras kamu itu akan menunjukkan hasil yang cukup positif pula nantinya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan, rezeki ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Pada kartu yang pertama aku punya The Hanged Man, teman-teman. The Hanged Man ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Nah, jadi melihat tentang bagaimana energi ini, ya. Aku rasa perjuangan kamu, kerja keras kamu tuh sudah luar biasa banget. Ya, pengorbanan yang kamu lakukan juga nggak main-main, teman-teman. Ya, cukup besar dan sudah cukup banyak. Tetapi memang pada intinya kamu ingin agar perjuangan tersebut nggak sia-sia pastinya, ya. Dan dari kartu ini juga aku melihat tentang sebuah energi yang sangat positif ketika kamu yakin dengan rencana-rencana Tuhan yang baik. Ya, kamu serahkan, pasrahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Jadi, inilah nanti yang akan membawa sebuah keberkahan dan keberuntungan. Kenapa? Ace of Cups ini katanya menggambarkan tentang sebuah keberkahan loh. Ada kelimpahan di situ. Kelimpahan materi juga bisa jadi, teman-teman. Ya, pencapaian, kemenangan. Ya pokoknya banyak hal-hal positif yang akan terjadi di dalam kondisi keuangan kamu, kehidupan kamu, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Eight of Cups, 8 cangkir. 8 cangkir ini muncul hadir sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya, mohon maaf mungkin ada ataupun kemarin mengenai tentang sebuah masalah-masalah ekonomi yang memang cukup nggak stabil sih. Ada kekecewaan, kesedihan, ya ketidakstabilan itu ya teman-teman. Dan semogalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio, masa-masa yang sulit yang kamu alami ini, entah itu kamu terjebak oleh utang piutang, cicilan dan lain sebagainya, ditipu oleh seseorang, itu akan terbalaskan teman-teman ya, dengan adanya datangnya rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Queen of Cups. Kemudian aku punya Wheel of Fortune. Dan aku punya All Knight of Pentacles. Wow, luar biasa. Melihat tentang bagaimana ketika kartu ini berbicara ya mengenai tentang kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Scorpio. Tentu ketiga-tiganya menggambarkan tentang energi yang sangat-sangat istimewa, teman-teman. Oke. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku lihat ada sebuah roda kehidupan yang akan berputar. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Ini menyangkut tentang masalah-masalah kehidupan rumah tangga yang mungkin kemarin sempat terjadi di dalam kehidupan
rumah tangga teman-teman Scorpio, ada rezeki yang berlimpah, ya kan? Ada sebuah kehidupan, ya pokoknya kehidupan yang jauh lebih baik. Ya terutama memang masalah rezeki sih, keuangan insya Allah teman-teman. Ya bakal lebih bagus gitu, apalagi untuk masalah kehidupan rumah tangga ya. Aku lihat ada sebuah komitmen insya Allah. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini ya sedang berpacaran. Aku punya Nine of Wands, Five of Swords, dan aku punya Four of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu ataupun berpacaran kamu teman-teman, mungkin selama ini hubungan kamu tuh berat banget ya cobaannya, ujiannya. Ketika mungkin kamu menaruh sebuah harapan banget terhadap dia, ternyata yang sering kamu alami adalah sebuah kekecewaan gitu. Ya. Nah, jadi mungkin dengan kata lain hubungan kamu di sini sering on off. Tetapi kenapa aku punya 4 tongkat di sini teman-teman yang menggambarkan tentang bagaimana kamu akan bahagia kembali gitu. Ya. Apakah kebahagiaan kembali yang akan kamu dapatkan ini? Ini mengenai tentang seseorang yang saat ini ataupun selama ini selalu menyakiti kamu, ataupun kamu akan menemukan kebahagiaan yang baru teman-teman. Tetapi memang yang jelas tergantung dari harapan kamu. Ketika kamu masih berharap dengan energi yang saat ini, maka ya mungkin potensinya ada. Kamu akan bahagia dengan dia. Tetapi ketika kamu berharap ada pengganti dia yang lebih baik, maka ya Tuhan akan mengganti. Ya, akan ada pengganti yang lebih baik pula teman-teman. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Nah, aku punya dad, kemudian aku punya Seven of Wands, dan aku punya Ten of Swords ya. Nah, untuk teman-teman Scorpio yang jomblo dan single, memang aku akui di sini teman-teman ya. Kehidupan asmara kamu tuh jauh dari kata bahagia lah, kebanyakan mungkin ataupun hanya beberapa. Semoga tidak ada sih. Tetapi memang dari ketiga kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kamu selama ini selalu gagal, keterpurukan, selalu kecewa, dikhianati, ya kan? Selalu disakiti, dijolimi, semua. Ya, itu ketika menjalin sebuah hubungan dan kemudian ini kartu juga menggambarkan tentang bagaimana kamu selalu sulit untuk mencapai kebahagiaan. Contoh nih ketika kamu mungkin tertarik dengan satu energi, ya kan? Nah, dalam proses kedekatan kamu untuk mendapatkan dia itu memang selalu menemukan sebuah kendala. Seperti ada sebuah energi yang selalu memproteksi kamu teman-teman. Ya, memproteksi kamu agar kamu tuh nggak bisa menemukan kebahagiaan yang baru gitu. Jadi memang energi kamu cukup negatif banget di sini. Energi kamu cukup gelap. Kamu diselimuti dengan beberapa mungkin kegagalan yang sering kamu dapatkan, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua mungkin juga karena adanya seseorang yang berusaha untuk menutup jodoh kamu. Ya, mungkin itu sih. Nah, jadi jalannya adalah satu. Kamu lebih dekat dengan Tuhan masing-masing teman-teman. Ya, lebih dalam mungkin yang namanya ibadah kamu, doa-doa kamu, nah itu ya. Oke, next. Poin yang terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Six of Pentacles, The Lovers, dan aku punya The Devil teman-teman. Nah, aku lihat sebenarnya untuk saat ini ya, hubungan kedekatan kamu dengan seseorang itu sudah cukup bagus loh teman-teman. Seperti memang sudah takdir semesta di sini. Ya. Tetapi ketika kamu sedang ingin bahagia dengan yang lain, kok kehidupan masa lalu keingin datang teman-teman ya. Kehidupan masa lalu kamu itu ingin datang. Dan bahkan selama ini kalau dikatakan dia selalu berusaha mengusik kehidupan kamu, ya benar adanya. Ya dia nggak ingin tuh kamu bahagia dengan yang lain.
Dan bahkan dalam waktu dekat ini aku juga merasakan bahwasanya dia bakal mencoba kembali datang kepada kamu. Itu adalah sebuah godaan, teman-teman. Ya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Scorpio. Punya tanggal 5, tanggal 2, 21, 29, 17, 14, 23, 24, oke, 31, 11, 10, dan tanggal 4. Mungkin demikian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.